Ya. Ya. Oke, Oh, video. gimana? Ded, sepertinya kemarin tanggal persis sama 31 ya, Ded. Melayangkan Somasi kedua. somasi kedua ke Kalau- Fuji dan Pak Faisal melalui Bang Gini, Farhat. kalau masalah somasi sebenarnya nggak tepat juga nanyain Dedi, ya. Yang mensomasi yang ngirim itu kan Bang Farhat. Dedi sebenarnya sudah memberikan semuanya masalah somasi ini ke Bang Farhat. Tapi kalau mau dikonfirmasi ke Dedi ya benar, sudah diberikan somasi kedua. Itu aja sih berita atau informasi yang update yang diberikan sama Bang Farhat. Nah, Somasi yang pertama nggak ada jawaban sama sekali ya, Det? katanya sudah ada jawaban karena gini, sebenarnya kan Dedi ini sebenarnya nggak fokus untuk hal-hal yang seperti ini. Dedi lagi fokus kerja, lagi fokus Mayang. Nih Mayang kemarin kan baru pulang dari Bali. Ada syuting di salah satu stasiun TV yang membawakan nominasi. Sekarang mau tag vokal, besok mau bikin video. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini nampaknya Dodi Sudrajat sudah tidak sinkron lagi dengan Farhat Abbas. Saat ditanya apakah Haji Faisal sudah memberikan jawaban atas somasi pertama, Dodi mengatakan sudah. Tetapi Farhat Abbas di dalam konferensi persnya mengatakan belum. Karena itulah dikirimkan somasi kedua. Farhat nampaknya tersinggung karena somasi pertama tidak dibalas. Dari sini kita bisa melihat bahwa Dodi ini sekarang lebih fokus untuk membesarkan karirnya dan juga karir Mayang. Ini sepertinya akan membuat Farhat Abbas juga meninggalkan Dodi, karena tujuan Farhat Abbas bukan karirnya Dodi, tetapi untuk partainya dan juga untuk membesarkan namanya. Karena di sini ada simbiosis mutualisme. Karena sepertinya Farhat Abbas juga tidak terlalu mendapatkan fee banyak dari Dodi Sudrajat. Jadi jika Dodi nantinya hanya fokus dan tidak mau tahu lagi urusan kasusnya dengan Haji Faisal, maka Farhat Abbas juga tidak akan ngotot untuk membela Dodi. Karena Dodi yang ingin hanya membesarkan Mayang dan juga karirnya sendiri. Ya, namanya perang kepentingan. Dan akhirnya pun yang terjadi adalah perang sendiri di kubu sendiri akhirnya. Pernyataan Dodi dan Farhat Abbas itu memang tidak sama, dan bahkan Farhat Abbas di media sempat juga diberitakan bahwa Farhat Abbas sebut Dodi Sudrajat terpuruk minta Haji Faisal untuk rangkul ayah Vanessa Angel. Nampaknya kubu Dodi juga sudah mulai melemah karena Paulina yang mengaku juru bicara Dodi sekarang juga tidak pernah muncul lagi sejak Mirwansah SHMH melaporkan dan mempolisikan Paulina, dan laporan kepolisiannya sudah terbit dari Polres Jakarta Timur. Nah, berikut ini pernyataan Farhat Abbas yang menyatakan bahwa alasan mensomasi kedua kalinya untuk Haji Faisal. Sementara Haji Faisal menanggapi somasi kedua kalinya itu dengan santai saja. Tapi untuk kali ini saya nggak akan memberi ruang iklan buat mereka gitu. Yang ada adalah ruang repot gitu. Mungkin kalian hanya ingin bersenang di atas penderitaan orang lain, tapi kalian harus repot juga dengan kelakuan yang kalian buat seenaknya saja membangun makam orang tanpa izin. Coba aja kalau saya bawa tukang perbaiki rumahmu, kan pasti marah. Dibilang mencuri tidak tanpa izin lah, masukkan ruang perkarangan, ada pidananya kan. Nah sekarang kalau mereka bikin seenaknya terhadap kuburan anak Dodi, minta izinnya sana sama Faisal, emang Faisal ibunya, bapak mertuanya kan, nggak ada kaitannya gitu. Oke. Pemindahan makam sendiri kan akan langsung kapan dari pihak ini? Rencananya di bulan November akan ada pemindahan makam. Apa Bang? Banyak yang menolak itu Bang buat pemindahan makam. Oh, orang kan hanya menolak seolah-olah ini ingin memisahkan antara orang mati dengan suaminya kan, gak ada kaitan. Ya kan mereka kan
nggak ada kesepakatan untuk mati bersama. Kalau disuruh milih kan nggak ada yang mau mati duluan kan, kira-kira seperti itu. Nggak usah digiring-giring, ini sudah menjadi ketetapan dan keputusan keluarga Dodi, kecuali hanya Dodi sendiri yang mau, keluarga lainnya nggak mau kan, boleh kita salahkan Pak Dodi. Saya juga tidak bisa melarang gitu, dan saya menyatakan apabila memang ini terjadi pemilihan makam, itu adalah keputusan yang terbaik. Dan kita tidak melarang apabila Faisal juga mau mengikut sertakan daripada Bibi untuk pindah makam juga, nggak ada masalah gitu. Biasakan kalau masing-masing suami istri berjauhan, nggak harus bersamaan. Bang, Jadi, jangan-jangan nanti bisa dibeli semua sama keluarga Pak Faisal, nanti susah masuk lagi di situ kan, namanya masih kuburan wakaf kan, tanah wakaf kan, kira-kira gitu. Mudah-mudahan tidak lah. Jadi silakan Faisal mengurus mayat anaknya, makam anaknya, silakan Dodi mengurus makam dan mayat daripada anaknya juga. Bang, terkait somasi sendiri kan sudah somasi kedua, itu somasi pertama benar-benar tidak ada tanggapan dan akhirnya somasi Ya, kedua. Faisal tidak menanggapi somasi, jadi kita anggap etika tidak baiknya ada, karena tidak menghargai gitu. Kalau kita disomasi kita pasti balas kan. Bagi saya sih tidak perlu balasan atau tidak, tapi ini merupakan sarana cara kita untuk melakukan satu upaya hukum, baik pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain sebagainya. Ya kemarin Pak Haji Faisal ditanya soal somasi, tanggapannya ya saya ngerasa nggak bersalah, itu gimana? Ya tinggal ngomong aja gitu, tidak bersalah kan. Berarti kan Faisal ingin hakim di pengadilan menyatakan dia tidak bersalah kan, berarti ada proses tuh. Berarti kan supaya tidak berproses kan selesai aja jawaban aja yang gampang kan. Berarti dia sengaja untuk memperpanjang persoalan ini gitu. Baru kalau Faisal jawab begini, baru kita jelaskan, oh ternyata maksudnya seperti itu. Saja menganalogikan bagaimana kalau kamu merasanya bertanya bahwa wartawan ngomong teriak-teriak mana harta segala macam. Sama lain saya bawa wartawan, saya teriak-teriak juga, Pak Faisal dulu pernah punya mantan namanya ini gitu. Terus tiba-tiba dia malu. Terus saya bilang, saya kan cuma bertanya kan, nggak boleh begitu dong. Ada etika, nggak boleh nanya gitu. Kalau Dodi kan jelas menerima uang pertanggungan, menerima manfaat atas uang tanggungan asuransi daripada pembayar premi, jelas Vanessa, walaupun uang dari Profesor Bambang. Nah, di mana polisnya memberi keterangan bahwa Dodi sebagai ahli warisnya itu diberi, dibayar lunas sebelum Vanessa nikah dengan Bibi kan, jelas kan, tidak perlu diulang-ulangi. Keberadaan tanda tangan itu yang saksi memang mengetahui. Kalau mengetahui mah nggak usah, silakan aja tanya baik-baik, kirim surat kepada kita jawab juga secara bersurat. Kan ketika dia bersurat menanyakan kemana uang itu, masa sejawab ya tahu sendiri, tidak perlu saya jelaskan. Kan silakan belajar di Google kan, itu buat apa kan, nggak seperti itu. Ya, harusnya udahlah, mereka sudah dewasa dan mereka orang pintar semua, saya rasa nggak perlu dengan cara-cara yang ya gitu lah. Bang, kapan maksudnya rencana untuk melayangkan somasi sama Juragan 99? Lagi nunggu dulu nih, Juragan sebenarnya kan kenal Dodi, kenal siapa, suruh ditelepon aja kan selesai. Kan saya juga melakukan itu kan berdasarkan surat kuasa daripada Dodi. Kalau Dodi layangkan somasi kita keluarkan. Kalau Juragan 9 kontak Dodi, Om saya teman Vanessa gimana Om marah nggak? Oh nggak marah ya, ngapain saya pergi somasi dia? Itu nggak? Kalau perlu kita ucapkan terima kasih, kan ini persoalan tanpa izin itu aja. Saya kan orangnya nggak ribet, yang bukan mencari-cari kesalahan gitu. Tapi kalian jangan menutupi kesalahan. Kalau siapa sih yang salah yang nggak bisa dimaafin? Kalau dalam Islam hanya musyrik yang tidak bisa diampuni dosanya karena menyebutkan Tuhan. Tapi dosa-dosa besar lainnya pun masih bisa diampuni, termasuk pembunuhan. Ada kisos, bayar diat, damai, dimaafkan, dilupakan, selesai. Tapi kalau kesalahan-kesalahan hanya hal-hal yang sifatnya seperti ini sih masih bisa dimaafkan. Dan kalau dia tetap ngotot, tidak merasa bersalah, masih bisa juga diproses hukum. Ya lumayan, hukumannya 4 tahun penjara juga. Itu kalau somasi ke Fuji dikasih batas waktu sampai kapan? Sama 7 kali 24 jam.
Itu kan terkait sekarang juga lagi itu kalau banyak permintaan dari publik soal tayangan mereka berdua yang pakai somasi abang juga buat diberhentikan yang tayangan itu. Tayangan apa? Yang pasangan berdua ini ada pasangan program TV soal bucin-bucinnya ini. Karena abang sendiri. Saya kan memang ada beberapa yang tidak etis saja. Kan mereka ini bukan murim gitu. Kalau keluarga dari Sumatera Barat itu kan nggak ada istilah pacaran begitu. Kok sewot ya? Bukan sewot. Kok anak cucunya Dodi di mereka gitu kan? Kalau mereka nanti bucin kan bingung gitu. Ya, kalau mereka mau bucin silakan. Jangankan Uji nikah lagi, Faisal nikah lagi juga nggak masalah buat kita. Yang penting Dodi bisa masuk. Silakan mereka melakukan kehidupan aktivitas sehari-hari dengan cara-cara yang menurut mereka sibuk. Tapi jangan juga mereka sibuk, tapi nggak boleh Dodi dan Mayang ketemu dengan ponakan atau cucunya. Oke?